Hai Kinasi, welcome back to Bincang Film di episode ketiga. Kali ini, Balas Asih balik lagi dengan rekomendasi series hits yang baru saja tamat. Yap, betul, apalagi kalau bukan Our Beloved Summer. Seperti biasa, ada disclaimer. Kalau video ini bakal banyak mengandung spoiler dan seluruh analisa yang disampaikan hanya berdasarkan observasi dari tim Balas Asih saja. Jadi, buat Kinasi yang belum nonton, yuk buruan tamatin dan sampaikan pandangan kalian yang bisa jadi berbeda mungkin di kolom komentar. TV series Game Gemes ini diperankan oleh Choi Woo-sik dan Kim Da-mi. Cerita ini berkisah tentang plot hubungan romantis dengan setting SMA yang bermula dari proses syuting dokumenter. Dari hubungan yang awalnya saling usil dan benci antara satu sama lain, karena dokumenter ini, Choi Ung dan Kook Yeon-soo pun mulai menjalin kasih khas anak SMA yang kocak banget. Berantem, abis itu baikan. Berantem, abis itu baikan. Meskipun kisahnya mungkin terkesan klise, tapi ternyata dinamika roller coaster hubungan Ung-soo couple ini punya makna mendalam terkait konsep realistis cinta loh Kinasi. Ini dia, tim Balas Asih merangkum 5 poin dinamika hubungan Ung-soo couple yang bisa kita pelajari di dalam videonya. Yang pertama, love language berbeda bikin pasangan jadi kurang yakin. Dari seluruh episode OBS, Ung-soo couple sering banget loh nunjukin scene kalau love language mereka beda banget. Love language atau yang biasa kita kenal dengan bahasa kasih merupakan suatu sikap yang ditunjukkan individu pada pasangan dalam sebuah hubungan romantis. Bisa tim Balas Asih simpulin nih, kalau Choi Ung tipikal pria yang menunjukkan perasaan lewat perilaku langsung, bisa dilihat dari adegan scene waktu dia ngangkat tas, bikinin bekel, dan beberapa aksi gemes Choi Ung dijamin bikin baper Kinasi deh. Di sisi lainnya, Yeon-soo justru punya bahasa kasih yang lebih dominan melalui kata-kata. Bisa kita lihat, seringkali Yeon-soo memasang sikap untuk bertanya dan berandai-andai sebagai bentuk validasi cinta Choi Ung dalam hubungannya. Di awal series ini diperlihatkan juga gimana peran bahasa kasih ini mempengaruhi keyakinan Yeon-soo untuk melanjutkan hubungan dengan Choi Ung. Bukan berarti egois, karena keterbatasan komunikasi yang terbuka, hubungan mereka menjadi renggang. Apalagi setelah Yeon-soo menyadari bahwa Choi Ung jarang mengatakan cinta melalui kata-kata yang seperti yang ia harapkan. Yang kedua nih, yaitu adalah ketika si Ayang malah insecure dengan pencapaian pacaran. Gak cuma preferensi love language yang beda loh, latar belakang keluarga Ung-soo couple juga cukup timpang nih. Yeon-soo diceritakan lahir dari keluarga yang kurang mampu, sehingga tumbuh menjadi sosok yang kaku dan realistis pada mimpi dan ambisi hidup. Sejak SMA, Yeon-soo selalu ditampilkan menjadi sosok yang pede dan ambis banget. Keinginannya untuk memiliki hidup mapan juga mendorong ia untuk segera mencari pekerjaan agar bisa melunasi hutang keluarga. Di satu sisinya, Choi Ung justru tampil bak silver spoon, cenderung pesimis dan terkesan malas untuk berorientasi terlalu jauh terkait masa depan. Tidak hanya jarang hidup kesulitan dan juga dalam memperoleh pekerjaan, Choi Ung juga telah diberkahi bakal menggambar yang memberi ia peluang luas untuk sukses. Di episode 6 sendiri, diperlihatkan scene Choi Ung menolak kesempatan beasiswa karena takut jauh dengan Yeon-soo. Berlanjut, diperlihatkan bahwa Yeon-soo yang juga selalu bersusah payah bekerja untuk keluarga justru tidak mendapatkan keberuntungan yang sama. Hal ini membuat Yeon-soo kian lama menjadi insecure dan bersikap menghindar dengan alasan takut menghambat Choi Ung untuk bisa menjadi sukses dan membuat hubungan mereka semakin renggang setelah 5 tahun berpacaran. Sikap Yeon-soo ini bisa dijelaskan dalam teori avoidant attachment style. Attachment style ini adalah keterhubungan psikologis jangka panjang antar manusia yang bisa dikategorikan dalam 3 jenis dominasi, yaitu secure attachment, lalu kedua ada anxious resistant attachment, lalu yang ketiga ada anxious avoidant attachment. Faktor pembentukan attachment style ini sendiri bisa banget loh berkaitan dengan pengalaman masa kecil, pola asuh orang tua, sikap orang tua yang selalu ada, mengabaikan atau mungkin memanjakan si anak. Dalam kasus Yeon-soo ini menunjukkan bentuk avoidant attachment style karena ia seringkali terbiasa tidak jujur dengan perasaannya dan menghindar untuk berkomunikasi tentang perasaannya pada Choi Ung. Pola asuh neneknya dan kurangnya peran orang tua membuat Yeon-soo juga tumbuh dengan gengsi dan ego untuk menghindari konflik. Sikap ini menunjukkan karakter avoidant yang membuat individu memiliki masalah dengan keintiman, memberikan emosi yang cukup sedikit dalam hubungan sosial maupun romantis, serta ketidakmampuan untuk membagikan perasaan dan pikiran dengan orang lain. Lalu yang ketiga, ketika si Choi Ung selalu ingin ditemani dan tak mau ditinggal. Di ujung episode 11, akhirnya ketahuan nih kalau Choi Ung ternyata punya trauma masa kecil karena ditinggal ayah kandungnya sendirian. Nah heran, fokus kalau orang tua yang lovey-dovey sama Choi Ung ini ternyata bukan orang tua kandung. Ini bikin kaget dan buat OBS selalu jadi trending di Twitter.
Trauma ini juga jadi jawaban kenapa Choi Ung selama ini kelihatan banget haus akan penjelasan kenapa Ong Su harus putus setelah 5 tahun menjalin kasih loh. Ditinggalkan tanpa adanya closure, membuat Choi Ung kembali tertampar dengan traumanya dan membuat ia jadi galau banget, bahkan sering terasa hampa. Karena trauma yang belum sembuh ini juga bikin Choi Ung jadi gak yakin untuk bersikap jujur dengan perasaannya dan membuat Yeon Su malah bingung karena diajakin teman doang. Choi Ung tumbuh menjadi pribadi yang takut berkomitmen dengan Yeon Su karena ia resah akan ditinggal lagi untuk kedua kalinya dalam episode ke-9. Nah, berkaitan dengan teori attachment style ini, kita sih sadar nggak sih kalau Choi Ung ini menunjukkan sikap yang namanya anxious attachment style. Trauma ditinggalkan tiba-tiba membuat Choi Ung selalu merasa gelisah dalam hubungan dan membuat ia menjadi burung diri. Ini membuat ia menjadi kacau setelah putus dari hubungan yang manis tersebut. Sikap yang cenderung berubah drastis karena tidak menerima validasi perasaan yang sama dari pasangan ini bikin tim ulas asih yakin kalau Choi Ung justru punya karakter anxious attachment style. Lalu yang keempat, ada di mana Ong Su couple ini saling menghindar terus. Udah kayak main tikus-tikusan sih, dimana Ong Su couple ini sering banget digambarkan saling kabur-kaburan dan merasa awkward. Mulai dari menghindar saat berkirim teks, kabur dari jadwal syuting, menghindari pertanyaan, sering banget kita saksikan dalam dinamika Our Beloved Summer ini. Uniknya, perilaku kabur-kaburan ini malah semakin menunjukkan bahwa mereka masih belum jujur satu sama lain dan malah bikin susah move on. Berhubungan soal ini, ada juga loh sebuah teori psikologis yang namanya conflict avoiders couple. Pasangan yang memiliki sikap conflict avoiders ini merupakan pasangan yang berusaha meminimalisir kesempatan untuk saling membujuk, menghindari konflik, mengungkapkan emosi, tetap saling terhubung dan peduli saat keduanya saling membutuhkan. Hal ini bisa dibuktikan lagi lewat scene Yeon Su yang alih-alih jujur kalau ia insecure tapi malah putus. Dan Choi Ung yang gak jujur gitu kalau dia masih sayang dan sering berkata sinis dan menghindari percakapan deep talk bahkan dengan Yeon Su. Lalu yang terakhir, poin kelima, yaitu dimana di episode ketiga, aku yang selalu salah. Yeon Su yang memutus hubungan tanpa closure dan Choi Ung yang terus-menerus menyalahkan Yeon Su. Meski sebenarnya mereka saling sayang, alih-alih berkata jujur, perilaku saling menyalahkan ini justru menambahkan dinamika hubungan mereka dan malah menyakiti perasaan satu sama lain. Perbedaan dari segi karakter, latar belakang keluarga, preferensi cinta, dan dibungkus dengan komunikasi yang parah ini bikin Ong Su couple ini gregetan dan tidak segera menemukan titik terang. Jadi, bisa kita kutip ya Kinasi, sebuah kunci dalam hubungan yang mirip seperti ini adalah komunikasi yang terbuka dan apalagi tidak menyindir, bersama-sama memiliki orientasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang ada. Itu penting Kinasi. Karena kembali lagi, akan lebih penting untuk mempertahankan hubungan bersama orang yang tepat dan tetap terjalin baik daripada memenangkan ego dan menyakiti hati satu sama lain. Udah 5 poin aja nih. So, that means this is also the end of the video. Ayo, kira-kira poin mana nih yang relate sama hubungan Kinasi dengan Ayam? Yuk, share pengalaman kamu dan cara ngelewatin hubungan konflik romantis kamu tuh gimana? Kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini kalau kamu suka ya. Ciao Kinasi.